Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Ini adalah video saya yang pertama di sini yang membahas tentang literature searching atau penelusuran literatur. Nah, jadi literature searching ini adalah sebuah skill yang umum dipelajari utamanya di semester-semester awal begitu ya, atau di awal-awal masuk kuliah ketika mahasiswa akan masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi literature searching ini sangat umum gitu di-workshopkan di perguruan tinggi di luar negeri. Di Indonesia saya melihat literature searching ini bukannya tidak ada, tetapi mungkin belum terorganisir dengan baik ya di perguruan tinggi. Nah, alangkah baiknya di sini jika semua perguruan tinggi itu mengorganisasi penyelenggaraan atau workshop literature searching ini sedari awal ketika mahasiswa kuliah seperti mulai masuk kuliah begitu. Baik, kita lanjut di sini. Jadi apa sih sebenarnya definisi dari literature searching atau penelusuran literatur di sini? Di sini penulisan literatur di sini adalah sebuah proses sistematis ya. Di sini untuk mencari, mengevaluasi, mengumpulkan informasi dari sumber-sumber akademik untuk menjawab pertanyaan penelitian di sini. Nah, di sini yang tercakup di sini apa saja di sini? Misalnya bisa melalui kita mencari data melalui database atau basis data. Misalnya basis data misalnya di portal BPS ya. BPS jadi di portal statistik itu apa namanya ya BPS ya kalau nggak salah ya portal statistik. Kemudian bisa juga kita mencari di buku, bisa mencari di artikel jurnal, atau bisa jadi di sini mencari di sumber-sumber digital lainnya yang relevan begitu. Nah, bagaimana kita jadi di sini bagaimana kita melakukan literature searching di sini? Nah, sebelumnya di sini kita perlu mengidentifikasi dulu penelusuran literatur di sini di dalam penelitian ini tujuannya untuk apa di sini. Nah, di sini yang pertama mengidentifikasi pengetahuan yang telah ada tentang topik penelitian. Nah, jadi di setiap artikel ilmiah gitu, di setiap artikel ilmiah atau artikel jurnal misalnya, kalau kita mau ambil lebih spesifik, itu pasti ada kajian terdahulu gitu. Artinya apa? Bahwa seorang penulis yang menulis di sebuah artikel jurnal, dia harus tahu di mana letak gap atau ruang kosong yang dia isi begitu. Nah, untuk mengetahui di mana gapnya, maka dia harus melakukan penelusuran literatur. Apa yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis atau peneliti-peneliti sebelumnya di bidang itu. Kemudian di mana celahnya yang dia isi seperti itu. Nah, ini kemudian nyambung ya, pengetahuan yang telah ada. Kemudian yang kedua di sini celah penelitian yang belum dieksplorasi itu apa. Nah, kemudian di sini mengapa kita perlu melakukan penelusuran literatur di sini? Tentunya di sini kita mendukung pernyataan dan hipotesis penelitian dengan data empiris. Jadi misalnya kita melakukan sebuah proses penelitian gitu. Nah, untuk mendukung penelitian hasil penelitian kita tentunya di sini butuh melakukan penelitian, mungkin penelitian-penelitian yang serupa atau yang beririsan dengan penelitian kita gitu, yang mendukung dari pernyataan-pernyataan atau hipotesis penelitian kita. Dan itu semuanya adalah data empiris. Dalam artian di sini data yang sudah pernah diteliti sebelumnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, di sini juga penelusuran literatur itu selalu kita perlukan untuk membuat sebuah landasan teori. Jadi di setiap skripsi mahasiswa, tesis atau disertasi di sini pasti di situ ada sebuah bagian khusus yang membahas tentang kerangka teoretik atau landasan teori yang akan digunakan oleh kita, baik itu memperkaya diskusi akademik kita maupun untuk menjadi sebuah lensa analisis gitu dari data yang kita kumpulkan. Oleh karena itu di sini untuk melakukan itu kita perlu melakukan apa yang dinamakan penelusuran literatur atau literature searching seperti itu. Nah, kita masuk sekarang.
kita melakukan penelusuran literatur di sini dalam membangun landasan teori, misalnya di sini. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh literatur review begini, atau penelusuran mohon maaf, dalam apa yang bisa dilakukan oleh literatur-literatur yang sudah kita review di sini dalam membangun landasan teori kita di sini. Di sini kita bisa membangun konteks penelitian di sini. Nah, mungkin penelitian kita dalam ruang lingkup lokal, ya, ruang lingkup yang sempit dalam sebuah wilayah di desa misalnya, atau di sebuah kecamatan misalnya, hanya dalam ruang lingkup itu. Tetapi dengan kita melakukan penelusuran literatur, kita dapat menemukan di sini konteks yang lebih luas begitu. Misalnya ketika kita melakukan penelitian misalnya tentang kekerasan yang ada di sekolah seperti itu. Dan itu konteksnya di Indonesia, di sebuah desa, di sebuah sekolah di Indonesia. Bagaimana di sini kekerasan yang terjadi di sekolah itu terjadi di negara lainnya seperti itu. Misalnya terjadi di Amerika Serikat misalnya. Nah, yang tentunya di sana sering ada kejadian-kejadian seperti school shooting atau penembakan-penembakan di sekolah seperti itu yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Apa sih konteks yang melatar belakangi itu? Apakah ada kesamaan atau perbedaan motif begitu? Baik yang kita bisa bandingkan antara yang terjadi di benua Amerika dengan di Asia, atau lebih spesifiknya di Indonesia seperti itu. Nah, jadi kita bisa membangun konteks penelitian di sini dengan melakukan literature searching. Nah, yang kedua di sini kita bisa mendukung hipotesis seperti di mana saya menyampaikan di slide sebelumnya di sini. Kemudian yang ketiga di sini kita bisa membantu validasi metode di sini. Nah, jadi apakah umum begitu? Atau apakah sudah umum metode yang kita gunakan di sini untuk meneliti suatu hal seperti itu? Jadi misalnya pengalaman saya pribadi di sini untuk melakukan penelitian-penelitian antropologi begitu. Nah, itu saya menggunakan metode participant observation gitu. Jadi saya bertindak sebagai bagian dari masyarakat itu sambil mengamati apa yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Tanpa saya berupaya untuk mengintervensi apa yang terjadi di masyarakat itu. Saya tidak berupaya mempengaruhi. Jadi saya berupaya untuk menjadi masyarakat itu senatural mungkin, mengikuti apa yang ada di situ untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat. Dan di sini setelah saya melakukan penelitian literatur, ternyata memang apa ya, metode penelitian kita sebagai observer yang juga sebagai partisipan di masyarakat itu juga banyak digunakan oleh etnografer lainnya di situ. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah legitimasi ya, bahwa metode yang kita gunakan ini itu adalah metode yang banyak digunakan dan mungkin itu adalah metode yang terbaik begitu. Tergantung dari sudut mana kita menyampaikannya atau menggalinya seperti itu. Kemudian juga di sini literatur review di sini ini berguna untuk menunjukkan inovasi ya. Bagaimana penelitian kita berkontribusi atau berbeda dari penelitian yang sudah ada. Di sini yang disebut dengan gap yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, di sini bagaimana kita melakukan penelusuran literatur yang efektif di sini. Kita di sini harus menunjukkan keywords atau kata kunci. Pilihan sumber itu dicari di mana begitu? Apakah di buku ataukah di jurnal ataukah yang lainnya? Atau kita bisa mencari dari ringkasan literatur yang ditemukan. Misalnya kita mencari berdasarkan abstrak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penelusuran literatur menggunakan sebuah software ya, Publish or Perish ya. Ya, software ini sangat populer gitu. Sebelum ada artificial intelligence yang sekarang itu kita di sini sangat terbantu. Kami di sini sangat terbantu mencari literatur di sini menggunakan Publish or Perish. Bagaimana prosesnya kita lihat.
Nah, ini kalau kurang jelas bisa layarnya dimaksimalkan ya, dibesarkan. Jadi di Publish or Perish di sini kita punya banyak pilihan ya, apakah mau mencari di Crossref, Google Scholar atau yang lain-lain. Kita coba dari Google Scholar di sini. Kita cari di sini menggunakan search by name, misalnya menggunakan nama saya. Kemudian kita klik di sini, maka yang muncul di sini adalah apa namanya? List dari literatur yang saya tulis. Kemudian ketika kita klik di situ kita sudah masuk ke artikelnya seperti itu. Nah, kita ganti di sini metodenya di sini dengan publication name. Publication name di sini artinya nama publikasinya di sini. Nama publikasinya apa di situ. Jadi di sini mungkin nama bukunya atau nama jurnalnya ya. Nah, kita coba cari contoh di sini misalnya Journal of Islamic Education misalnya. Maka semua nanti yang terangkum dalam pencarian ini adalah semua yang berhubungan, semua yang mengandung istilah Islamic Education di sini. Bisa kita lihat di situ. Nah, ini di publication-nya di sini itu di Islamic Education semua, entah itu Journal of Islamic Education atau yang lainnya. Nah, itu semuanya terangkum di situ. Bisa kita mencari di sini berdasarkan title words di sini. Artinya di sini misal kita masukkan boarding school ya, boarding school misalnya, kemudian antropologi misalnya. Maka di sini di Publish or Perish akan mencari semua kata di sini, semua judul di sini yang mengandung kata boarding school dengan antropologi di sini. Ternyata tidak banyak di sini, ada 4 di sini ya. Nah, itu kalau kita klik di sini kita akan diarahkan ke mana? Kita akan diarahkan kepada laman yang menyediakan informasi itu. Nah, bisa juga kita mencari berdasarkan keywords. Misalnya keywordsnya boarding school dan antropologi. Nah, di sini pencariannya lebih banyak begini. Jadi tergantung bagaimana kita melakukan pencarian di sini dan berapa banyak. Nah, di Publish or Perish di sini bisa kita setting ya. Di situ ada maximum result. Kita mau cari 50, 100, 200, 1000 begitu. Itu bisa kita lakukan di sini. Nah, ini kebanyakan ya. Sepertinya harus saya cancel ini. Ya, sebentar lagi kalau ini tidak berhenti saya cancel ini. Ya, jadi Publish or Perish di sini sangat membantu kita untuk mencari literatur ya di sini. Langsung dia sediakan linknya, kita tinggal klik saja dan kita akan dibawa ke laman yang menyediakan informasi tersebut begitu. Jadi informasinya di sini sangat banyak sekali di sini. Nah, ini tadi saya setting 200 ya. Mungkin untuk percobaan harusnya saya setting 50 aja begitu, biar cepat pencariannya. Oke, kita cancel aja ya. Nah, itu hasil yang sudah didapatkan sejauh ini. Nah, kita bisa urutkan di situ berdasarkan jumlah citasinya, yang paling banyak dikutip yang mana gitu. Kita bisa lihat di sini per year-nya di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini rankingnya gitu. Nah, ya. Jadi itu praktek pencarian literatur di sini menggunakan Publish or Perish seperti itu. Baik, teman-teman sekalian di sini tips dan strategi penelusuran literatur. Gitu. Jadi banyak yang terjadi ya, dan itu ada beberapa kawan yang tanya kepada saya begitu. Oh, saya sudah pakai Publish or Perish. Saya sudah pakai misalnya AI ya, AI yang khusus untuk pencarian literatur begitu. Kemudian kok hasilnya tidak maksimal begitu. Nah, jadi prinsipnya begini, gitu. Kita di sini menggunakan Publish or Perish atau artificial intelligence atau yang lainnya. Itu sebagai alat kita begitu.
Jadi alat-alat itu tidak bisa bekerja maksimal kalau input yang kita berikan itu tidak maksimal juga seperti itu. Nah, jadi bukan berarti ketika kita menggunakan AI yang berbayar begitu kemudian dia berhasil memberikan apa ya, input yang sangat bagus yang kita mau. Ya belum tentu juga begitu. Tergantung mohon maaf, tadi memberikan output yang kita mau begitu. Tidak selalu begitu. Bisa jadi hasilnya atau outputnya itu kurang 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 seperti yang kita harapkan begitu. Kenapa? Karena inputnya tidak maksimal begitu. Nah, jadi prinsipnya di sini alat itu harus kita maksimalkan dengan beberapa cara dan itu harus tertulis begitu. Misalnya di sini kita menggunakan kata kunci yang tepat. Atau kalau kata kunci itu misalnya tidak berhasil secara maksimal, kita ganti di sini sinonimnya apa begitu. Nah, misal kita mencari tentang pesantren begitu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan pesantren. Mungkin yang muncul di situ literatur Indonesia yang banyak. Bagaimana kalau kita ingin mencari literatur berbahasa Inggris tentang pesantren? Ya mungkin kalau kita menggunakan keyword pesantren di situ kurang maksimal, kita bisa ganti dengan istilah yang umum digunakan, misalnya Islamic Boarding School in Indonesia, begitu misalnya. Nah, kita cari sinonimnya seperti itu. Atau kita di sini bisa gunakan juga filter dan kriteria pencarian untuk menyempurnakan hasil. Nah, kita filter, kita mau carinya itu di jurnal atau di buku atau di mana. Seperti itu. Nah, setelah hasil itu kita dapatkan di sini, kita harus tetap kritis gini, tetap terhadap sumber yang kita temukan. Tidak semua yang ada di jurnal itu relevan dengan penelitian kita begitu. Jadi kita harus baca juga begitu. Dan juga jurnal itu ada grade-nya juga begitu. Ada yang asal terbit, ada yang memiliki reputasi tinggi begitu. Jadi tetap kita harus cek validitasnya seperti itu. Nah, kemudian setelah informasinya kita dapatkan, di sini kita bisa mengorganisir sumber-sumber yang kita dapatkan itu menggunakan reference manager atau manajemen referensi ya, software-software seperti Zotero, Mendeley atau EndNote gitu, agar sumber yang kita kumpulkan itu lebih terorganisir berdasarkan jenisnya. Sehingga ketika kita butuh itu bisa lebih mudah kita untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Nah, itu uh, pemaparan saya di video ini. Nah, bila kita ada diskusi bagaimana pengalaman Anda dalam penelusuran literatur sejauh ini, silahkan bila ingin didiskusikan tulis di kolom komentar ya. Kita bisa saling berdiskusi. Kalau saya tidak sempat untuk membalas komentarnya, mungkin ada teman-teman yang lain yang sama-sama menyimak video ini untuk mengomentarinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.